Oke, nah ini teman-teman, ini yang lama. Nah, ada satu tuh yang hilang tuh ini. Aku lihat-lihat tadi kayak ada yang kosong nih. Jadi saya lihat di sebelah. Nah, ini nih. Ini sebenarnya di sini nih. Jadi seperti ini nih. Jadi gitu dia. Nah, dia dorong. Jadi benda ini udah hilang. Ini ada o-ring juga. Nah, makanya saya tadi kayak lihat kondisinya aneh gitu, kayak beda aja. Nah, baru saya ingat. Jadi ini sini, gini teman-teman. Baru spring ini di sini. Baru nanti ini masuk ke sini. Kebalik. Nah, ke sini. Baru seperti ini. Makanya tadi saya pasang kayak pernya jatuh-jatuh gitu. Nah, nanti seperti ini. Nah, teman-teman lihat ini yang lama nih, lampanya masih bagusan ini. Jadi nanti saya lihat mana yang bagus itu saya pakai. Cuman ya trouble-nya tuh di sini, di head yang paling bawah. Nah, ininya itu ini dol gitu. Nah, udah dol banget nih. Udah dratnya udah rata di sini. Nah, mungkin saya akan tukar dengan ini. Jadi saya pakai yang ini. Itu ya, kembalikan ke sini. Ini kan bagus, ini juga sih masih bagus, cuma kotor aja nih, nanti dicuci bersih-bersih. Nanti saya cek. Nah, ini masih ada nih. Nah, ini ada itu saya buka dulu. Ini saya udah bongkar jadi nggak pasang betul lagi, udah taruh aja di wadah situ. Nah, ini nampaknya lebih bagus sih dari ini. Sama aja, cuma karena ini bersih aja. Ini kayak fiber ini kayak fiber di lapis ini, bukan aluminium gitu. Di ini, nah ada dua nih. Ada dua. Nah, harusnya cuma satu. Itu saya heran juga ada dua. Jangan ini kayaknya mereka tukar-tukar dulu. Saja di unit yang satu aku lihat cuma satu gitu. Kenapa di satu tempat ini ada dua? Nah, jadi dua juga gak masalah. Jadi pasangnya nanti gini. Nah, itu. Jadi dia nanti melekat di sini. Nah, ini nanti akan naik turun dia. Kalau ini dia naik turun dua-duanya sekaligus. Jadi nggak ditahan seperti plat yang ini. Plat ini dia gini dia main. Nah, ini udah ada bekasnya. Jadi ini udah wajib ganti lah, wajib ganti. Gitu. Tapi kalau mau pakai juga nggak apa-apa. Nah, ini udah kentara banget nih, kasar banget. Kalau ini belum. Ini ya, ini masih apa namanya, masih rata. Nah, belum begitu terasa di tangan. Kalau ini ini udah benar-benar lebih terasa gitu. Tapi ya bisa aja ini justru yang lebih terasa, lebih bagus, karena mungkin dia masuk secara merata, jadi tetap masih berfungsi gitu. Nah, di sini dia. Oke, nanti saya akan pilih mana keduanya. Apakah bisa dibalik? Saya rasa bisa gitu. Nah, saya rasa bisa karena ini mirip kok ini. Nah, sebelah menyebelah, saya rasa bisa dibalik ini. Gitu. Oke. Jadi saya dapat bisa buat cadangan satu. Ini sama. Bersihin lagi semua. Nah, ini aja yang hilang satu berarti. Nggak tahu di mana, berarti yang asli di sininya udah hilang dia. Nah, sini, nah ini o-ring ini nih. Saya sering ganti. Saya pikir o-ring ini yang karena dia bergerak di sini, dia bergerak di sini nih. Nah, saya heran juga ini. Apa namanya? Tadi kok kenapa dia kayak tembus langsung walaupun ada o-ring ini. Nah, ternyata ini dia. Jadi ini ada o-ring lagi di sini nih. Nah, ini ada o-ring, ini masuk sini. Makanya tadi saya agak bingung loh, kok udaranya masuk. Nah, tapi udaranya masuk memang dia masuk ke sini. Ini masuk ke sini juga.
kupikir begitu, jadi udaranya nggak akan keluar dari sini. Nah ternyata salah saya. Nggak, jadi kalau ada ini kan nggak mungkin dia masuk terus ke sana. Nah, udah nggak akan masuk terus dia gitu, apalagi di sini ada spring. Ada spring gitu ya. Nah ini makin tebal dia. Nah gitu dia. Nah segini, jadi udara yang masuk ke sini ya akan tertahan oleh ini, dengan ini nih, o-ring ini gitu. Karena kalau ini ketemu di sini terlalu jauh dia ke sana gitu. Justru udah masuk duluan angin saat pertama ketika dia ditekan ke sini. Salah gitu. Loh, ini ada. Berarti aku yang nggak perhatikan tadi. On. Ini ada ternyata. Lucu banget nih mekanik satu ini. Ada ternyata, coy. Aku aja yang nggak perhatikan. Nah ginilah dia. Yang penting inti permasalahannya udah diketahui ya. Gitu deh. Ini aku tuh aku tahan anginnya, jadi masih bagus ini. O-ring ini masih bagus nih. Itu tapi beda ya tekanan angin biasa dengan tekanan angin dari kompresor, dari piston. Nah, dia aku sumbat lubangnya ini. Gitu ya, masih lumayan bagus o-ringnya ini. Kita bisa lihat sih tinggi o-ring ini nih. Tapi lebih bagus lagi ganti. Aku punya o-ring yang Viton yang seukuran ini buat eskavator. Nah gitu ya, nih cocok nih. Oke, jadi tinggal saya rakit lagi. Saya lapisi lah ini. Yang duduk di sini. Duduk di sini. Saya lapisi dia supaya agak tinggi gitu. Agak tinggi. Jadi kalau dia udah agak tinggi begini kan spring ini akan makin keras dia. Jadi walaupun dia mungkin seperti ini jadinya tekan. Jadi dia tetap akan mendorong terus palep ini nih. Palep ini tetap akan didorong untuk selalu masuk gitu. Seperti ini. Ini keras banget ini. Jadi memang sebenarnya tidak boleh terlalu keras. Ini memang o-ring ini bukan o-ring Viton. Jadi agak keras o-ring ini. Kalau keras justru itu yang bermasalah juga. Jadi kalau dia udah dorong ke sini karena tekanan angin besar, tapi spring itu nggak mampu dorong balik karena o-ringnya yang terlalu keras gitu. Jadi memang harus pas gitu ya, tidak keras tidak lembek juga. Kalau terlalu lembek juga ya bisa jebol itu angin gitu. Nah ini udah lembek, jadi mungkin karena tadi. Dan ini memang saya kasih ini ya, grease. Ini ada grease merah, memang grease khusus bearingnya. Gitu ya. Maaf ini tutorialnya panjang itu videonya, jadi teman-teman skip aja kalau bertele-tele gitu. Ini gampang sekali, cuma ada satu baut. Nah baut ini baut 12 tinggal dibuka. Nah ini kayaknya udah pernah mereka buka ini, soalnya agak longgar gitu headnya ini. Nah ini teman-teman aku mau kasih tahu, ini ada spring itu duduk di sini. Kemudian spring ini yang seperti saya ceritakan tadi, ketika angin itu di tangki full, dia akan mendorong ini kan, angin masuk dari sini, tapi ini pasti akan menyumbat gitu. Nah dia kan dari sini nih, dari headnya ini ya. Dari headnya ini masuk di sini lewat lubang ini nih. Kalau udah penuh kan pasti dorongannya akan sangat berat. Nah kalau berat, tekanan di sini akan besar nih. Nah dia akan mendorong ini nih, mendorong ini nih. Ini akan terdorong nih. Ini lihat nih teman, ya, bergerak. Nah kalau ini terdorong, ada spring ini yang terhubung dengan ini
sini akan ditekan nih, spring ini kan di sini nih. Nah, nanti kalau tekanan anginnya udah melemah, misalnya karena dia masukin kopling, injak rem, angin akan terbuang, dia akan tekan balik lagi nih ke sana. Nah, di sini ada o-ring di sini. Sini ada o-ring. Nah, kalau kita lepas, nah ada o-ring 2 nih. Kalau o-ring ini bocor, berarti kan angin akan masuk lagi ke sini. Dan kalau dia masuk ke sini, o-ring ini tembus lagi ke sini, sama aja dia masuk ke ruang ini. Gitu ya. Akan balik lagi ke ke apa namanya? Ke lubang ini nih. Itu nih jalurnya ini. Nah, dia masuk dari sini kan. Nah, dan ini juga ini ada lubang nih tembus ke sini nih. Ini terhubung ke dryer nih. Dryer. Ada lubang kecil di sini. Nah, ini juga membantu menekan ini. Gitu. Nah, seringkali ini terjadi, dia ketika ini ditekan, nah spring ini lemah. Nah, waktu lalu saya cuman ganti ini, apa namanya? Ganti o-ring di sini. Udah berapa kali aku ganti, terus pasang lagi. Nah, otomatis kalau pertama kali pasang, ini kan akan benar-benar rapat ke sini nih, akan rapat ke sini karena ditekan oleh per. Jadi untuk pertama kali angin dipompa masuk dia. Nah, saya nggak sadar ketika ini ditekan, dia nggak balik. Nah, kalau dia nggak balik ini, dia ini tepi ini teman-teman, keliling ini itu akan ketemu dengan ini nih, akan ketemu dengan ini. Nah, jadi ini tidak boleh masuk angin dari sini, ini dari pinggiran ini. Memang ini tidak ada seal juga di tepi ini. Jadi ketemu dia seperti ini nih. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau kita tekan kan, dia masuk ini. Jadi ini karena ditekan, jadi angin yang masuk ke sini dia tidak akan melewati ini. Itu dia akan masuk ke dalam, tapi ini kan ada o-ring juga di sini. Jadi angin itu nggak akan lolos ke sini itu. Nah, jadi dia akan ketekan ke lubang ini justru. Angin itu kalau dia lolos dari o-ring satu ini gitu. Karena di sini dia ada lubang, tapi apa namanya? Lubang itu hanya tembus ke sini. Nah, lubang ini kan udah lubang nih, kelihatan nih lubang ini. Dia tembus ke sini. Nah, sini kan ada spring gitu ya, ada spring. Nah, di sini ada lubang ini, nih ada lubang. Tapi lubang ini nggak akan apa namanya, nggak akan masuk ke dari sini, tembus sini. Kalau dia langsung, ya otomatis angin nggak akan masuk nih. Nah, gitu. Walaupun di sini ada lubang ini tidak tembus angin nih. Nah, gitu. Nah, karena lubang ini di luar gitu ya, di jalur luar, ini masuk ke dalam nih. Ini ketemu seperti ini dia. Nah, seperti ini. Nah, jadi walaupun ada lubang ini tembus ke sini, dia nggak akan masuk gitu anginnya. Nah, ini ditahan nih, gitu. Nah, di sini dia seperti ini. Nah, seperti itulah posisinya, seperti ini ya. Jadi angin itu kan disedot dari sini, nanti keluarnya dari sini nih. Gitu. Kalau ini air, ini pendingin, lubang air di sini. Jadi area ini nih air nih untuk pendinginnya. Nah, jadi inilah yang bekerja nih. Nah, dia ketekan, kemudian dia balik lagi. Kalau udah penuh, dia akan ditekan, jadi udara tuh akan masuk ke sini. Nah, masuk lagi ke ruang ini, baru keluar ke sini gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika ini turun, dia tidak mau balik. Kalau dia balik pun nggak akan melekat bagus. Makanya saya sering coba, kalau udah pasang gitu, saya tiup ini gitu. Jadi saya tiup dari sini. Ini ditiup ini dengan mulut lah. Tembus nggak anginnya. Jadi kalau anginnya nggak tembus, bagus. Tapi yang jadi masalah kalau ini kita tekan. Jadi teman-teman uji aja, tekan ini gitu, tekan.
kemudian lepas, baru tiup lagi. Nah kalau dia tidak tembus, nah berarti aman gitu. Jadi disitulah permasalahannya. Nah saya akalin, karena biasanya spring ini jadi lemah, saya akalin. Caranya adalah, nah di sini saya lapisi kertas gitu ya. Ambil aja kertas atau karet ban dalam, dipotong, nah, dilapisilah di situ. Itu supaya ini jadi makin kencang gitu untuk menekan ini. Nah, itu. Karena dia tetap akan nekan, tapi nekan baliknya tetap kuat. Ini akan melemah gitu. Nah mungkin walaupun teman-teman beli baru ya mungkin aja dia tetap melemah. Jadi ya ditarik pun begini sama aja, tetap ini kan udah melemah. Mungkin ganti baru lebih bagus gitu ya. Tapi saya nggak ganti baru, jadi saya lapisi. Dan sampai sekarang unit itu normal aja gitu, normal aja sekarang. Jadi inilah teman-teman, ganti dulu o-ringnya, bersihkan ini, kemudian pasang lagi, tinggiin ini lapisan ini gitu. Nah tinggiin lapisan itu, baru bisa pasang di sini. Jadi pasang ini dia akan masuk ke sini nih. Nah gitu. Jadi jangan teman-teman lihat lubang ini, oh ini enggak, ini kan pernya akan ke sini nih. Nah jadi o-ring ini akan menahan, angin ini nggak akan keluar gitu. Saya pikir dulu ya angin ini kan tembus ke sini, jadi keluar dari sini. Nah o-ring ini yang aku pikir masalahnya, padahal bukan o-ring ini. Dua-dua ini udah aku ganti, tetap aja begitu, rusak nggak masuk angin. Ku ganti lagi, normal lagi. Padahal ku lihat kondisi o-ringnya aman, nggak ada masalah. Ternyata saya pelajari, oh ini pasti ini gitu, yakin langsung 100% ini pasti bermasalahnya di springnya ini. Nah karena waktu ketika dia udah trouble, aku buka, nggak aku apa-apain. Jadi nggak aku buka dulu head ini, nggak aku bongkar gitu. Jadi hanya lepas headnya dulu dari 4 baut ini, kemudian saya langsung tiup, langsung ketahuan. Jadi itulah aku yakin 100% berarti spring ini bermasalah gitu. Oke. Nah kali ini saya akan lakukan ini, saya akan lapisi gitu. Saya yakin permasalahannya tuh di situ gitu.